مرحب مرحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much buat jawaban yang sangat semangat. Senang banget ngelihat semangat teman-teman semua. Di sini juga kita udah bersama Kak Rafsi. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut ya Kak Rafsi itu siapa sih dan kenapa Kak Rafsi itu spesial banget gitu untuk hadir pada malam hari ini gitu. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut, kita langsung aja kali ya. Kak Dava akan memperkenalkan Kak Rafsi secara singkat. Terus nanti Kak Rafsi bisa lebih lanjut untuk cerita sharing pengalaman pribadi beliau. Baik itu di keluarga ataupun di kuliahan ataupun di kegiatan selain tersebut. Begitu. Nah, oke masih ada suara sedikit ya. Oke. Anyways, Kak Rafsi ini sekarang adalah mahasiswa semester 4 di Fakultas Hukum Law Faculty di UGM. Kalau teman-teman SMP mungkin belum tahu UGM itu ada di Jogja, salah satu kampus terbaik di Indonesia. Top 3 lah bisa dibilang ya. Nah, Kak Rafsi ini mengambil program internasional, betul ya Kak Rafsi ya? Betul. Yang disebut dengan IUP, International Undergraduate Program, atau program internasional untuk setara S1. Tapi selain itu Kak Rafsi nggak cuma kuliah doang ya tentunya. Kak Rafsi juga ikut banyak sekali lomba, organisasi, bahkan sekarang udah merintis startupnya sendiri. Nanti kita akan ngobrol juga tentang itu. Salah satu penghargaan yang paling notable atau yang paling wow dari Kak Rafsi ini adalah pas SMA waktu itu pernah juara Harvard Model United Nations. Simulasi sidang PBB terbesar di dunia dan tertua juga ya. 2019 ya kalau nggak salah. Iya 19. 2019. Jadi emang dari SMA bahkan mungkin dari kecil sih udah luar biasa gitu track recordnya. Terus kemudian masuk ke UGM dan aktif di berbagai macam organisasi. Salah satunya juga beliau sudah mendirikan non-profit yang bernama Aspiratif ya. Nah itu adalah semacam komunitas untuk mengedukasi teman-teman di Indonesia terkait ilmu ataupun wawasan di bidang hukum gitu. Ini teman-teman bisa cek Instagramnya aspiratif.id ya, benar ya. Terus juga selain itu Kak Rafsi juga dapat beasiswa nih dari SEA. Itu kalau nggak salah company yang punya Shopee ya. Benar. Iya, jadi Kak Rafsi juga kuliahnya ini meskipun IUP kan agak mahal ya, tapi kuliahnya dia full beasiswa karena pengalaman beliau tentunya ya, mengalami seleksi yang sangat ketat, tapi karena memang pengalamannya dan juga kemampuannya dinilai sangat luar biasa, maka bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah sekarang Kak Rafsi juga sedang merintis startup di bidang pendidikan namanya Tentorin. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut tentang hal itu. Tapi sebelumnya kita sapa lagi nih Kak Rafsi. Halo Kak Rafsi. Halo Kak Dava, halo semuanya. Iya, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Iya. Jadi Kak Rafsi ini asalnya dari Surabaya ya Kak ya? Benar. Dari Surabaya. Jadi sekarang apakah Kak Rafsi sudah kuliah offline atau masih online? Masih online alhamdulillah. Masih online alhamdulillah. Jadi bisa nyambi Kak ya? Iya. Iya oke. Mungkin kita penasaran nih. Kita udah dengar biografi singkat Kak Rafsi yang tentunya kalau dibacain semua bakal panjang banget. Tapi di sini saya jadi penasaran nih Kak Rafsi. Gimana sih Kak Rafsi bisa jadi kayak gini? Mungkin bisa diceritain kayak masa kecilnya dididik sama orang tua kayak apa sih gitu? Oke. Ya. Jadi kalau misalkan balik dari kecil sebenarnya dari dulu sampai sekarang sama suka explore ya. Maksudnya kayak dari dulu itu kalau misalkan dilihat sebenarnya aku kan sekarang kayak apa hukum, terus kayak dunia international relations juga kadang-kadang kayak di MUN mungkin orang taunya juga. Terus sekarang juga di startup gitu. Tapi kan sebenarnya hukum dan startup kayak juga nggak langsung nyambung ya. Iya. Ini sebenarnya dari kecil. Dulu aku pas SD itu paling suka matematika. Jadi jadi dulu itu kecil suka matematika. Dulu tuh aku ngefans banget sama Pak B.J. Habibie. Jadi kalau di rumah itu buku itu banyak kayak biografinya beliau. Kayak ini biografinya satu orang, tapi kayak buku semua yang biografinya dibeli gitu. Padahal isinya sama aja, tapi sebenarnya beli karena memang ngefans sama orangnya. Terus juga dari dulu sebenarnya pas SD itu pingin bikin pesawat lah.
intinya dulu pinginnya gitu kan. Jadi SD itu suka matematika, ketika SMP itu banyak di robotika. Jadi kayak memang sudah mulai evolve into robotics ya kalau misalnya di SMP. Terus kalau di SMA itu berarti ceritanya jadi gini, kalau di robotik dulu pernah, kalau kan memang kalau di robotik salah satu yang aku ikutin adalah creative kategori. Jadi maksudnya disuruh kita bikin inovasi gitulah. Jadi bukan robot yang kayak misalkan robotics itu kan ada kayak kategorinya, misalkan ada kategori yang line follower atau misalkan rescue robots gitu kan. Kalau misalnya aku dulu yang kreatif, yang disuruh innovate gitu kan. Dan salah satu yang aku suka dari situ adalah talking, maksudnya presenting about the innovation gitu. Dari situ itu bridging aku ke dunia debate, MUN, pokoknya English, pokoknya public speaking lah in general gitu. Dan aku juga dari dulu suka writing, terus kayak ketemu pas di MUN gitu. Dan sebenarnya itu yang akhirnya evolve into my current studies di law gitu kan. Karena dulu aku memang juga, berarti aku dari dulu juga ada suka ketertarikan ke bisnis. Memang ketertarikannya banyak ya sampai sekarang kayaknya, cuman I see. pas itu akhirnya decide untuk go with law di UGM. Dengan aku pas itu memang sudah tahu bahwa ketika aku di kuliah aku juga mau go into kayak business. Akhirnya pas itu aku ikut consulting, ikut beberapa internship sampai akhirnya aku sekarang bisa nge-start my own startup gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang my parents ya, ini ngomong masalah about my parents, they just intinya itu kayak they support me in whatever I want to explore pas itu gitu. Dan I think ini mungkin this is something yang aku bersyukur banget, alhamdulillah dapat parents yang supporting about my decision gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya aku bisa bilang, I think inherently semua parent mau anaknya ini ya, maksudnya kayak sukses gitu kan. I mean your parents send you to boarding school, which is a very great thing to have gitu kan. Cuman pas itu alhamdulillah juga ini kesadaran diri juga pas itu, kayak my parents have made sacrifices, akhirnya kayak then it's just it's just natural for me to do the best I can in whatever I do gitu. Jadi memang mungkin itu sih yang kayak the great thing yang aku bisa dapatkan adalah kayak kesempatan untuk explore, dan I had the opportunity dari SD sampai sekarang. Bahkan sekarang mungkin aku masih bisa dibilang exploring everything I do juga, tapi hopefully yang ini sudah kayak long termnya gitu sih. Oke gitu. Nah menarik banget ya. Jadi Kak Rafsi ini punya orang tua yang suportif banget tentang apapun yang dia lakukan. Meskipun terkesan agak lompat-lompat mungkin ya. Dari SD dulu sukanya matematika, robotika. Terus kemudian lompat ke public speaking, debate, MUN segala macam. Terus kemudian sekarang kuliahnya di law. Meskipun SMA-nya kemarin IPA ya. IPA. Iya mungkin. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa ditanyain gitu ya, kayak apa kayak aha momennya gitu menentukan kemudian masuk hukum. Tapi aku mau nanya dulu deh ke teman-teman. Di sini ada nggak yang orang tuanya nggak support atau pernah nggak support dengan apa yang teman-teman mau lakukan? Mungkin bisa raise your hand. Ada yang orang tuanya pernah tidak support? Berarti supportif semua ya? Pernah nggak misalnya, Ma aku mau jadi, biasanya yang nggak disupport yang seni-seni nih misalnya. Aku mau ngambil jurusan atau ekskul seni gitu, boleh nggak? Jangan kamu harus jadi dokter, biasanya gitu kan? Atau nggak jadi engineer, biasanya kayak gitu. Tapi di sini ada nggak yang kayak gitu? Aku mau nanya dong, can you raise your hand? Ada yang sempat minatnya nggak didukung sama orang tua mungkin? Oke, kalau begitu sedikit ya. Oke, kalau gitu kita ya bisa dibilang punya starting point yang mirip lah sama Kak Rafsi gitu kan. Tapi tentu saja harus didukung dengan keinginan yang kuat juga guys. Nggak cukup minat doang. Harus didukung dengan kerja keras juga. Nah kayak Kak Rafsi tadi kan tentu saja untuk bisa ikut banyak lomba, diriin startup segala macam itu nggak mudah gitu. Dan banyak banget yang harus dikerjain. Oke, sekarang kita move on ke kuliahnya deh mungkin, karena di sini banyak anak-anak SMA juga, Kak Rafsi. Mungkin bisa tolong diceritain sedikit lebih detail gitu ya. Apa yang kemudian membuat Kak Rafsi merasa kayaknya IPA cukup sampai SMA aja deh gitu. Kuliahnya maunya di IPS, di hukum, dan kira-kira setelah masuk itu sesuai ekspektasi atau enggak? Silakan. Oke, mungkin cerita dikit kalau misalkan aku di SD itu kan suka matematika. Tapi di SMA, fun fact aku nggak suka fisika, gitu. I don't know. Yeah. Tapi reasonnya gini, kalau misalkan fisika, ini menurutku ya pandanganku. I don't know if this is true for you guys, tapi for me gini.
yang aku suka dari matematika bukanlah kayak menghafalkan rumusnya, tapi I like the process of kayak thinking rumus apa yang dipakai atau kayak gimana cara menyelesaikan ini gitu. Dan fisika saat itu fisika tuh banyak yang rumusnya ya. Kayak maksudnya kayak kalau misalkan rumusnya salah bisa salah semua gitu. Which is kayak memang bagus karena fisika kan di apply gitu kan, kayak kalau misalkan pesawat kayak kalau misalnya hitungan fisikanya salah gitu kan, kalau kita kayak ngide dengan rumus yang sok tahu nggak dites terus tiba-tiba salah kan bisa bahaya nyawa orang gitu kan. Tapi the thing about math adalah aku suka proses logikanya gitu, dan pas itu aku memang cari juga jurusan yang akhirnya aku dapat dua hal yang aku lihat pas itu kan. Jadi number one, I love speaking. I love talking to people sebenarnya juga, dan kedua I love the process of logical thinking gitu loh, maksudnya kayak berlogika, bernalar gitu. Dan jurusan yang dapat dua-duanya ya hukum gitu. Mungkin ini sedikit agak misperception ya, kalau kalian mikir, ini banyak orang mikir hukum itu ngafalin undang-undang. Itu enggak. Di ruang sidang itu orang masih baca kitab undang-undang. Jadi kayak kalau misalkan ada lawyer misalkan di ruang publik, di press, dia bilang kayak oh kita pakai pasal ini, itu memang dia cuma pasal itu yang dipakai, jadi dia ngafalin itu dari malam sebelumnya gitu, bukan kayak dia hafal 1000 pasal gitu, enggak gitu. Jadi memang hukum itu dua hal itu yang sebenarnya paling dibutuhkan, the ability to think logically dan the ability to present gitu. Present ini dua makna ya, jadi present dalam bentuk omongan dan tulisan. Kebetulan aku juga suka nulis by the way, jadi kayak aku alhamdulillah dapat kayak cocok banget di hukum dengan dari segi itu gitu ya. Mungkin itu kalau kalian ada yang suka salah satu dari tiga itu atau mungkin kayak semuanya gitu kan, hukum will be a possible choice lah buat kalian. Tapi yang ekspektasi dari kuliah hukum sama di dalam kuliahnya sendiri itu sebenarnya gini. It's not about bahwa kayak hukum itu yang tadinya aku expect itu kayak one thing and then yang aku lihat tuh another gitu. Cuman mungkin ini Kak Dava juga kan udah kuliah, jadi mungkin udah tahu kalau misalkan kita tuh kita mungkin suka satu hukum yang kita bayangkan. Misalkan hukum itu ada banyak cabangnya gitu. Misalkan ada hukum perdata, pidana, internasional, administrasi gitu kan. Aku tuh mungkin suka hukum perdatanya atau aku mungkin suka hukum internasionalnya gitu. Tapi kan kita harus ngejalanin semua gitu. Kayak contohnya kalian sekarang misalkan kalian mau jadi dokter, tapi kalian kan di IPA harus. Tapi berarti kan juga harus ngikutin matematika, harus ngikutin fisika gitu kan. Jadi ya kalian nggak bisa milih, tapi ya jalanin aja gitu. Jadi at this point kalau misalkan aku memang merasa bahwa hukum itu jurusan yang memang aku cocok, walaupun ketertarikanku juga ada di bidang yang bisnis startup itu dan juga pendidikan gitu ya. Jadi nyambungnya di situ. Tapi sebagai a major for me, hukum is sufficient enough. Memang ada beberapa materi atau pelajaran yang aku nggak seberapa minat di sana, tapi ya udah anggap aja kayak dulu aku benci banget biologi by the way. Jadi kayak aku tahu dari SD ketika aku salah UN itu semuanya biologi gitu. Jadi biologiku itu aku memang nggak suka, ya anggap aja kayak biologi gitulah kalau buat aku. Jadi kayak hukum-hukum yang kayak beneran bikin bosen gitu kan, bikin kayak wah apa nih nggak ngerti banget gitu. Itu aku anggap aja kayak anggaplah kayak sesuatu yang aku harus go with aja gitu sampai selesai gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Kalau yang aku tangkap tadi sih, kuliah itu sebenarnya lebih ke connecting the dots kali ya. Kayak kita punya minat di bidang apa, kira-kira cari satu jurusan kuliah yang bisa menjadi titik temu dari dots itu. Jadi nggak mesti nih IPA ya udah masuk matematika, masuk kedokteran, nggak mesti gitu juga. Karena mungkin ada banyak ya jurusan yang kita nggak familiar gitu, kayak silvikultur misalnya, itu jurusan apaan tuh? Atau jurusan sekarang udah ada jurusan apa itu namanya yang di apa Zakwan? Iya, nanoteknologi, itu jurusan apaan sih? Kayak gitu kan. Ada banyak banget jurusan yang bisa kita pilih dan nggak mesti selamanya kita linear dengan apa yang kita pelajarin di SMA gitu. Jadi itu mungkin ya sedikit kalau kita bicara jurusan kuliah. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, sebelum kita Q&A, aku tertarik nih untuk nanyain Kak Rafsi tentang startup yang sedang didirikan. Tentorin Tentorin itu apa sih Kak Rafsi? Dan what does it do? Kayak gitu. Dan bagaimana kita kalau mau tahu lebih lanjut tentang Tentorin, mungkin bisa silahkan dipaparkan. Oke, thank you Kak Dava. So, ya mungkin tadi aku udah ngasih tau juga dan Kak Dava udah mungkin give an intro bahwa aku sekarang lagi starting a startup. Startup adalah perusahaan rintisan bahasa Indonesianya. Ini pakai Google Translate aja, perusahaan rintisan. What we do adalah kita kalau misalkan bahasa sophisticatednya ya, kita tuh peer-to-peer learning platform.
Jadi kita itu platform di mana kalian bisa belajar kalau hashtag kita itu tagline kita tuh sama siapa aja. Jadi intinya gini, kalau misalkan di Tentorin tuh kita memang tidak membuat kayak konten edukasi dari kita. Jadi kita as a startup we don't create kayak videos, misalkan kayak kayak aplikasi-aplikasi belajar lainnya gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah kalian bisa cek di tentorin.com by the way itu. Jadi kalian bisa ngakses Tentorin itu secara free sekarang. Jadi kalian tuh bisa melihat kayak catatan pelajaran dari teman-teman lainnya se-Indonesia gitu. Sekarang kita fokus ke pelajaran SMA, jadi ada kelas 10, 11, 12 dan especially untuk persiapan ujian ujian mandiri, ujian UTBK gitu kan. Itu bisa dilihat di sana. Jadi itu platform untuk sebenarnya sekarang kita kan baru launch 2 bulan lalu. Itu platform untuk kalian bisa ngelihat atau berbagi catatan sama satu dengan yang lain. Sekarang kita punya lebih dari 500, hampir 600 catatan dari seluruh Indonesia dan itu angkanya setiap hari nambah terus teman-teman. Jadi mungkin bisa dicek setiap hari juga gitu ya. Dan tapi ke depannya kita bakal banyak banget yang kita bikin. Salah satunya nih mungkin sedikit spoiler aja, kita lagi bikin program untuk kelas. Jadi kita bikin kelas secara live. Yang ngajar siapa? Yang ngajar itu bukan kayak misalkan aku dan Kak Dava, kita mungkin agak hitungannya tua buat anak SMA ya. Cuman yang ngajar tuh bisa teman-teman sebaya kalian sendiri gitu. Jadi ini kita menyelesaikan kayak masalah karena dulu aku di SMA ya, sampai bahkan di kuliah. Kalau misalkan kayak kadang dijelasin guru tuh kurang cukup. Mungkin ya kadang-kadang kayak nggak nyambung gitu. Kadang itu aku nanya ke temen dan temen itu kalau ngejelasin enak banget. Nah itu kita juga akan mengakomodasi itu tapi dengan skala yang lebih besar. Jadi kalian bukan hanya bisa nanya misalkan teman kalian di kelas, tapi kalian bisa nanya teman kalian yang seumuran nih, yang mungkin mereka lebih jago di suatu bidang atau di suatu pelajaran, tapi teman ini bisa dari seluruh Indonesia gitu. Nah kita tuh jadi platform untuk mempertemukan teman-teman pelajar di seluruh Indonesia gitu sih. Aduh menarik banget ya. Ini menurut aku sih cukup nge-solve salah satu problem terbesar di antara siswa. Karena jujur aku tuh orang yang males banget namanya nyatet, ngerangkum itu paling males. Pasti langsung deketin teman-teman yang rajin nyatet, pinjam catatannya dong mau fotokopi gitu. Nah sekarang udah lengkap semuanya dikumpulin di satu startup Tentorin. Nanti kalian bisa kepoin lebih lanjut ya. Di kalau nanti udah boleh minjam HP gitu ya. Oke, mungkin karena kita pengen fokus ke kaliannya gitu. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke sesi Q&A. Tapi sebenarnya teman-teman bebas mau nanya apa aja asalkan relevan dengan topik ya. Jangan nanya misalnya, Kak, misalnya? Menurut kakak Doctor Strange itu kemarin gimana kak? Mungkin ntar dulu. Mungkin kalian bisa tanyain tentang pengalamannya Kak Rafsi atau minta tips-tips dari Kak Rafsi tentang kuliah atau bisnis or whatever yang relevan ya sama topik kita pada malam hari ini. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan 3 pertanyaan pertama. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa angkat tangan, silahkan. Ayo. Jangan malu. Oke, siapa itu? Asyam ya. Oke, mungkin kita langsung ke Asyam dulu kali. Asyam mungkin bisa sedikit maju. Perkenalkan diri dulu ya. Dari mana asalnya, kelas berapa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyam Mufid Faiz dari kelas 5 SMA, kelas 2 SMA. Jadi pertanyaan kan Kak Ras ini dari SD udah suka MTK, terus SMP robotik, SMA menang Harvard, terus masuk ya kuliahnya bagus lah UGM terbesar di Indonesia gitu kan. Ada nggak sih kayak momen di sepanjang hidup Kak Ras itu, maksudnya kayak butterfly effect-nya, kayak momen paling penting di mana bisa bikin Kak Rashid jadi kayak sekarang, ya paling mengubah. Ya mungkin itu aja. Syukur. Silakan langsung dijawab. Ya. Oke, jadi ini cerita menarik. Kalau misalkan sebenarnya kalau aha moment atau kayak butterfly moment ya tadi katanya. Kalau yang satu kayak kisah suksesnya tuh nggak ada. Karena aku merasa bahwa itu tuh nambah terus. Jadi kayak ada satu hal kecil yang menuntun pada hal yang lainnya gitu. Itu selalu ada gitu terus di dalam hidupku. Mungkin aku ceritain satu hal yang kayak ini, bahkan ini justru kayak momen kenapa aku bisa sampai punya ambisi gitu ya, ini cerita. Itu dari kegagalan malah justru. Cerita dikit, ini aku pas kelas 4 kayaknya, pas kelas 3 gitu. Jadi pas kelas 3 itu 3 SD ya? 3 SD Oh,
sebelum sebelum aku kayak sebenarnya dari dulu aku memang ngefans banget sama Pak Habibie. Cuman kayak aku dulu pas sebelum kelas 3 SD tuh belum ketemu passion di matematika. Jadi ceritanya pas kelas 3 SD, nilai matematika itu pernah 20. Kayak 20 yang kayak 20 dari 100 gitu. Mungkin untuk kayak gini masalahnya tuh SD gitu kan. Kalau SD itu orang-orang di mana-mana bilang kayak wah aku SD pinter gitu. Nah, kalau misalkan aku di SD kok bisa 20 matematika pas itu. Jadi ceritanya SD 20 matematika terus aku jadi gitu kayak merasa bahwa oh, harus dilawan nih gitu. Maksudnya kayak pas tuh nangis sih. Maksudnya kayak anak SD nangis lah ya kayak dapat nilai 20 gitu. Terus ya udah habis itu kayak mikir kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu supaya aku bisa membuktikan bahwa aku bisa gitu. Ya dan akhirnya dari situ aku kelas 5, kelas 6 itu pokoknya nilai matematika aku ya alhamdulillah akhirnya straight A's gitulah sampai SMP juga gitu. Jadi gara-gara aku sebenarnya pas itu dan sampai sekarang itu sebenarnya itu yang mulai pertama itu gara-gara aku merasa butuh membuktikan ke diri aku sendiri lebih tepatnya ke diri aku sendiri dan kayak aku pas tuh kayak ngerasa nggak enak sama mama sih sebenarnya. Jadi nggak ngerasa nggak enak sama mama karena kok bisa matematika 20. Akhirnya ya udah aku merasa aku harus membuktikan. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa terjadi. Jadi itu sebenarnya titik awalnya. Sisanya tuh kayak oke, gara-gara aku bisa matematika di SD gitu kan, dapat nilai pas itu UN-nya 10 gitu kan ini sedikit sombong ya tapi Enggak kok. ya di SMP akhirnya aku diikutin Olimpiade Matematika juga. Oke. Itu gara-gara Olimpiade Matematika diambil sama tim robotikanya pas itu. Gara-gara kan robotik juga butuh ini ya kayak matematikanya dikit kadang gitu kan untuk kayak logikanya lebih tepatnya logikanya juga gitu kan. Akhirnya diambil dari tim robotik ya itu tadi ternyata kayak ada di lomba inovasi dan itu disuruh presentasi. Dari situ yang menuntun aku untuk ke debat, habis itu dari debat ke MUN dan seterusnya sampai sekarang gitu sih. I see. Berarti sama kayak kata Kak Indah Syafira kemarin ya. One thing leads to another. Kalau kita udah ikut satu hal, taruhlah misalnya teman-teman yang relevan mungkin spelling bee misalnya ya, spelling bee. Kita spelling bee. Dari spelling bee kita jadi tertarik ke pidato karena kita ngafalin vocab ya. Dan di pidato itu kan kita nulis nih. Dari pidato mungkin kita tertarik untuk kemudian debat gitu. Jadi kalian harus kayak Kak Rafsi tadi ya, berani untuk meskipun kalian gagal, kalian harus berani untuk take a leap atau loncat dari situ. Kayak gitu. Jadi jangan berhenti di satu hal aja. Jadi pastikan satu hal yang kamu lakukan ini bakal ngebawa kamu ke titik yang lain. Nah, kalau Kak Rafsi dulu mungkin titik baliknya pas gagal di ujian matematika gitu ya. Dari situ kemudian belajar sampai masuk tim Olimpiade. Dari tim Olimpiade matematika masuk ke robotika. Dari robotika karena ada sesi presentasi di situ. Dan ternyata suka nih presentasi, masuklah ke public speaking dan seterusnya sampai kemudian bisa kayak sekarang gitu. Mungkin Asyam ya, menjawab nggak? Menjawab banget ya, oke, thank you. Penanya kedua silahkan diangkat tangannya. Oke, ya silahkan. Cek. Jadi nama saya Said Madinatain dari kelas 11 IPA. Jadi kan Kak Rafsi ini tiap hari belajar every day, every time. Jadi pernah nggak Kak Rafsi ini ngerasa kayak sometimes tuh ngerasa bosen pas belajar gitu? Karena ya gitulah. Terima kasih. Ya, how to solve it juga. Oke. That's a good question. Jawaban singkatnya ya, Silakan. aku nggak setiap hari every day every time belajar sih guys. Kayak kalau belajar terus kapan sholatnya, kapan makannya gitu. Enggak lah. Tapi enggak, sebenarnya aku juga belajar kayak kalau belajar yang beneran kalau belajar yang beneran kayak harus fokus gitu, kayak itu enggak setiap hari karena kecuali kayak mungkin mau ujian gitu ya. Kalau kalian kalian mau ujian ya harus belajar setiap hari, kalau enggak nilainya jelek gitu kan. Tapi sebetulnya kalau misalkan belajar yang harus dibelajar gitu enggak. Paling sekarang atau dari dulu sih sebenarnya aku tuh memang suka orangnya enggak bisa diem gitu ya. Jadi aku kayak selalu mencari sesuatu yang aku harus kerjakan gitu. Nah, mungkin gini kalau misalkan dari aku sendiri, mungkin ini aku ngomong kayak this is a statement I said to many people juga gitu kan. I love learning but sometimes I hate studying gitu. Jadi aku tuh suka belajar as in kayak aku mendapatkan pengetahuan baru. Tapi aku nggak suka belajar itu dipaksa gitu. Nah, caranya gimana aku menyelesaikan itu?
aku tuh I live my life as a never ending learning process jadinya. Jadi kayak aku tuh setiap hari, aku tuh kalau belajar itu aku membuat gimana caranya belajar itu nggak kerasa itu gitu. Caranya gimana? Aku tuh kalau belajar dulu itu aku pas mau UTBK mau ujian apa ya? Ujian UTBK dulu ya. Aku kan dulu sempat mau UTBK. Itu kan aku dari IPA ke IPS nih. Jadi aku harus belajar sejarah, belajar geografi, belajar ekonomi gitu kan. Cara belajarnya gimana? Daripada aku cuman kayak, mungkin aku dulu sempat les-lesan memang, cuman daripada aku les-lesan doang, pas itu tuh aku kalau misalkan mau tidur, itu aku kadang muterin YouTube tentang kayak, dulu itu ada channel-channel yang kayak sejarah gitu, channel-channel ekonomi gitu. Itu aku belajar dari situ gitu. Aku bukan belajar malah nyebutnya, itu aku kayak udah nonton aja gitu. Dari situ aku bisa belajar gitu. Jadi caranya belajar supaya nggak pernah bosen, itu kalau menurutku, ya dibuat belajar itu pengalaman yang menyenangkan buat kalian. Caranya gimana terserah. Kadang itu aku kalau misalkan nggak kayak tadi, aku kalau belajar tuh sambil ngobrol sama orang. Ya kalau misalkan aku ngomong sama kayak guruku. Jadi dulu tuh aku ada di les-lesan gitu namanya, nggak usah disebut namanya deh, karena di YouTube soalnya. Dulu aku di les-lesan. Aku itu kalau di kelas itu kayak kadang aku nggak 100% fokus kadang. Karena memang aku kayak kalau disuruh duduk diem gitu di kelas aku memang suka kadang nggak jelas gitu orangnya. Cuman intinya habis kelas itu aku minta, "Mas, ngobrol yuk," gitu. Jadi aku tuh kalau belajar dari orangnya, dari mas tentornya gitu kan, aku tuh ngajak ngobrol aja gitu. Jadi kayak ngajak ngobrol, akhirnya aku bisa banyak itu dapat pelajaran dari sana. Ini beneran terserah kalian ya. Ada temanku itu yang cara dia belajar yang paling enak, dia itu baca dikit, dia ngejelasin ke orang. Jadi daripada dia dengar orang, dia ngejelasin ke orang. Gitu ada. Ada juga, aku tuh juga kadang pernah kalau misalkan belajar itu harus sambil gerak-gerak. Jadi aku kalau belajar kadang, atau aku kalau mikir, intinya aku kalau mikir itu kalau misalkan bisa itu bolak-balik, misalkan dari sini ke sana gitu. Itu jadi kayak belajar itu supaya kayak pokoknya bisa gerak gitu, karena aku memang nggak bisa diem ya. Jadi kayak gitu. Jadi coba bikin belajar itu experience yang menyenangkan. Tapi mungkin satu lagi aku mau ngasih tahu, ini tambahan. Jangan kalian kalau belajar itu satu waktu langsung kalian hajar habis gitu. Maksudnya jangan satu waktu tiba-tiba 7 jam gitu. Kalau belajar itu dibuat ada ada waktu-waktunya gitu. Jadi kalau misalkan memang kalian nggak merasa enak pada hari itu atau pada jam tertentu untuk belajar, jangan dipaksa gitu. Jadi give time for yourself juga buat bahasa kerennya sekarang healing ya. Cuman ininya gitu sih untuk biar nggak stres gitu sih. I see. Berarti mungkin intisarinya tadi pertama teman-teman harus cari kesenangan dari belajar itu. Caranya bisa terserah teman-teman sendiri ya. Kalau aku sih mungkin pas belajar itu harus sambil makan atau minum yang kita suka. Sehingga nanti kayak tiap kita mikirin makanan yang kita suka, kepikirannya belajar gitu. Jadi terkonek gitu. Kalau aku gitu sih. Mungkin Bisa gendut dong itu. Oh iya juga ya, bahaya ya. Tapi kalau Kak Rafsi tadi mungkin dia harus gerak-gerak segala macam. Setiap orang beda-beda, temukan kesenangan kalian sendiri dalam belajar. Kemudian yang kedua, teman-teman, jangan belajar itu langsung straight sekian jam kayak gitu. Tapi ada jeda-jedanya ya Kak Rafsi ya. Misalnya mungkin yang ngetren di Pomodoro itu ya. Iya, Pomodoro. Pomodoro. Belajar 25 menit, terus istirahat 5 menit. Setelah itu belajar lagi 25 menit, baru istirahat lagi 5 menit. Tapi pas istirahat jangan main HP ya, nanti keterusan. Iya, apalagi TikTok itu, Pak. Apalagi TikTok. Mungkin kalau mau istirahat bisa jalan-jalan, lihat yang ijo-ijo atau minum teh. Tapi jangan buka HP ya, karena takut keterusan gitu. Oke, thank you. Udah menjawab ya, Kak Said. Oke, pertanyaan ketiga silakan angkat tangan. Ya, yang di belakang ya. Silahkan, mungkin bisa gimana? Iya. Oh, nggak usah pakai mic. Oke. Tips, arahan atau mungkin jejak-jejak atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh nanti ketika sudah mulai masuki dunia perkuliahan. Kayak apa sih kira-kira yang bisa dilakuin sebagai freshman yang masuk ke sebuah lingkungan yang baru yang nggak tahu apa-apa gitu, terutama di kuliah gitu ya.
Oke, makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan relevan pas aku dari SMP ke SMA. Karena aku SMP sekolah Islam, sebut aja yang warna hijau itu ya. Al-al gitu depannya. Udah tau lah ya, di sini juga ada cabangnya. Ini cabang utama malah yang di sini, di Jakarta. Dulu aku SMP ke SMA itu jadi swasta ke negeri gitu. Dulu swastanya bahkan kalau yang al-al yang di Surabaya itu, udah sebut aja lah Al-Azhar lah ya. Jadi Al-Azhar di Surabaya, itu dulu internasional gitu. Di sekolahku SMP itu internasional, SD SMP internasional. Terus SMA-nya negeri gitu. Ya walaupun negeri yang bagus gitu kan, tapi beda gitu kan antara kalau dulu di SMP itu orangnya kurang lebih gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kayak ya kayak anak-anak yang kalau ngomong itu kadang setengah Indo setengah Inggris gitu kan. Terus kayak mereka tuh lumayan bisa dibilang hidupnya berkecukupan gitu. Maksudnya kayak memang mereka itu ke sekolah naik mobil gitu kan. Jadi kayak memang pergaulannya kurang kayak kurang bermacam-macam gitu, masa kurang beragam gitu. Terus pas SMA itu orangnya beragam banget gitu kan. Paling gampangnya aja gitu kalau misalkan dari sisi cara ngomong itu, dulu aku kalau di SD SMP itu, kan aku di Surabaya, kalau di SD SMP itu kayak beneran kayak kekontrol banget itu Indonesia Inggris gitu. Banyakan Inggrisnya malah gitu, apalagi pas SD gitu. Tapi pas SMA gitu kan, yang Inggris itu dikit, yang paling banyak itu Jawa campur Indonesia gitu. Dan aku dulu SD itu pelajaran bahasa Jawa itu wajib, dan itu aku selalu gagal di situ. Jadi kayak bahkan di pelajaran yang wajib pun gagal gitu. Tapi intinya pas itu aku kan transisi dari yang lingkungan yang sangat-sangat satu jenis kepada lingkungan yang beragam gitu. Nah, cara aku pas itu, dan ini sebenarnya pas kuliah tuh sebenarnya transisinya nggak begitu jauh. Karena kalau pas kuliah anggap aja kayak gitu, tapi bedanya orangnya jauh lebih banyak. Kalau misalkan dulu di SD SMP tuh SD SMP ku itu satu angkatan paling 25 sampai 50 orang. Sama lah kayak kalian gitu kan sekarang. Tapi ketika SMA itu 300 orang per angkatan, pas kuliah satu angkatan tuh ya 10.000, tapi aku nggak sama 10.000-nya aku kenalan lah gitu kan. Intinya kayak gitulah di UGM karena kan gede banget gitu. Tapi di Fakultas Hukumnya kurang lebih kayak di SMA 300 sampai 400 orang gitu. Nah, intinya kalau pas aku transisi itu gini. Pertama, mungkin kayak anggap aja kalian itu nggak tahu apa-apa ketika kalian masuk gitu. Karena gini, kalau kalian punya ada asumsi sebelumnya gitu kan, kayak kalian punya asumsi bahwa orang itu akan gini, orang ini akan gini gitu kan. Kalian nanti akan kaget ketika orang itu ternyata bahkan dengan misalkan nih sama-sama kalian punya persepsi misalkan ini orang dari, aku misalnya contoh orang dari Surabaya. Kalau kalian anggapnya orang Surabaya itu ngomongnya medok semua gitu kan, itu kalian bakal kaget gitu. Karena banyak orang misalkan dari teman-temanku kaget kalau aku orang Surabaya karena aku mendoknya nggak seberapa kelihatan gitu kan. Jadi bahkan orang yang satu jenis pun, misalkan orang yang dari satu kota yang kalian anggap kota itu seperti itu ternyata bisa salah gitu. Jadi atau bahkan ternyata banyak jenis, banyak variasinya gitu dari orang seperti itu gitu. Jadi anggap aja kalian nggak tahu apa-apa. Jadi kalian tuh bisa belajar dari setiap orang. Nah itu mungkin kedua adalah coba belajar dari setiap orang. Maksudnya coba cari pembelajaran dari setiap orang. Jujur ya, kalau misalkan sekarang itu lagi ngetren kata-kata mentor gitu kan, ada mentor gitu. Mungkin Kak Dava di sini juga salah satu orang yang aku anggap sebagai my personal mentor ya kan. Intinya kalau gini sih, kalau misalnya aku bisa bilang, jadikan semua orang itu anggap aja kamu bakal dapat mentoring dari semua orang gitu. Dan caranya ini kayak kalian nggak harus berekspektasi bahwa Kak jadi mentorku, enggak. Kalian ngomong sama teman kalian itu kalian bisa banyak belajar gitu. Kayak tadinya aku sama Kak Dava ini cerita dulu, mungkin kita tuh ketemu di beasiswanya Kak Iman Usman ya. Yes. Dan kita tuh sebenarnya dapat julukannya menti gitu, yang diajarin gitu. Tapi ternyata di dalam situ aku ketemu banyak orang dan aku merasa belajar dari setiap orang di dalam situ gitu. Bahkan yang sesama kita belajar, harusnya kita yang jadi menti semuanya, tapi aku belajar dari semuanya juga gitu. Dan itu kalau di kuliah penting banget, dan sebenarnya di dunia secara luas ya, itu penting banget kalian punya mentalitas untuk belajar dari setiap orang gitu. Karena setiap orang itu bisa jadi guru yang terbaik buat kalian gitu. Misalkan nih, aku itu banyak belajar tentang kayak mungkin bagaimana cara berkomunikasi dari salah satu temanku yang di UGM. Terus di satu sisi aku juga belajar gimana caranya bernalar dari temanku yang di ITB mungkin, atau dari UI, atau dari universitas lain. Itu banyak banget aku bisa belajar dari orang-orang yang berbeda gitu. Itu mungkin kedua. Dan yang ketiga sih sebenarnya ini aja sih. Be prepared for the worst, tapi expect for the best gitu. Benar gak sih bahasanya gitu ya, expect the best lah ya. Nah gitulah, aku takut kalau grammarnya salah nanti dimarahin Kak Dava. Kayak kalian tuh doa terus untuk kayak dapat yang terbaik gitu kan. Dan usahakan untuk dapat yang terbaik, tapi jangan terlalu
apa ya, jangan punya bayangan bahwa semua itu akan turn out as you wish gitu kan, karena banyak hal itu, banyak variabel di luar kontrol kalian. Misalkan aku dulu pernah nih pas di kuliah, nih cerita dikit tentang kegagalan lagi ya. Ya. Aku di kuliah pernah, aku kan dulu ini ya kayak anak MI1 debat gitu kan, jadi aku kan pas kuliah tuh pernah mau daftar kayak suatu lomba gitu kan, yang harus delegasi kalau di kuliah tuh kebanyakan itu harus ada seleksi, dan ternyata aku kiranya bahwa aku tuh udah yang untuk maba pas itu ya, itu aku merasa kayak, wih paling jago gitu kan. Apa? Harvard gitu ya. Iya kan, kayak gila nih, kayak masa nggak bisa lolos gitu. Ternyata nggak lolos gitu guys. Itu pas itu agak down. Cuman intinya dari situ aku belajar bahwa nggak semuanya itu akan sesuai keinginan kalian. Jadi kalian harus punya beberapa rencana gitu. Jadi mungkin di kuliah itu penting juga untuk kalian punya rencana-rencana. Kalau misalkan satu rencana gagal, kalian bisa ke rencana yang lain gitu. Karena di kuliah itu banyak banget variabel yang nggak bisa kalian kontrol. Apalagi ya kalian saingannya bukan lagi 50-300 orang, tapi bisa sampai 10.000 orang gitu kan dalam satu waktu gitu. Jadi mungkin itu sih kayak mungkin 3 hal tadi. Jadi pertama itu anggap aja kalian itu nggak tahu apa-apa. Kedua itu siap-siap belajar dari orang lain. Dan ketiga itu siap-siap aja kalau misalkan kalian akan gagal. Jadi mungkin persiapkan rencana-rencana lain gitu sih. Wow, komprehensif banget ya. Gimana Kak Zakwan? Udah terjawab ya? BTW Zakwan dari Surabaya asalnya. Oh iya. Iya. Oh iya. Kamu dari mana? Oh itu bukan Surabaya itu. Itu Surabaya coret itu. Oh, iya. Dia baru pindah rumah sih. Oh iya. Iya. Tapi kalian tahu Jerome Pauline nggak? Ini ada kelasnya. Kita kemarin sempat lomba di SMA 5 Surabaya. Oh iya. Online sih, S2LC. Oh iya. Familiar ya? Iya. Siapa, ada nggak di sini orang yang lomba kemarin? Kayaknya nggak ada ya. Masih ada lomba lain. Kategori apa semuanya? Kita ikut semua kecuali yang pengetahuan umum. Wah, dulu aku yang bikin soal pengetahuan umum. Oh, aduh sayang banget ya. Iya. Iya. Tapi nggak sampai final sih, sampai top 10 doang. Oh iya, nggak Iya. apa-apa, itu sudah keren. Iya. Nanti tahun depan kita balik lagi, semoga udah offline ya. Nanti kita mungkin ya bisa ketemu Karafsi lah kalau ke Surabaya gitu. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi untuk penanya keempat bisa langsung angkat tangan. Oke, di belakang ya. Raihan ya kalau nggak salah. Matanya agak minus nih. Oke. Oh ya, silakan maju ke depan. Mantap, ini baru. Pakai mic nggak apa-apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dari kelas 10 IPA. Di sini saya ada 4 pertanyaan. Kakak lebih suka belajar di keramaian atau tempat yang sepi? Mungkin kalau misalkan di tempat-tempat yang mungkin misalnya sama keluarga nih, kadang suka diminta tolong sapu dong gitu, jadi belajar terganggu, akhirnya tinggal belajar dulu, atau misalkan jadi inget mandi, atau misalkan disuruh orang tua nyuci piring atau jemur baju gitu kan, jadi terganggu kan. Lebih suka di tempat yang ada orang atau misalnya lagi sendiri gitu. Kedua, saya kan orangnya kalau belajar tuh lebih nyaman malam, jadi begadang gitu. Kakak menyarankan nggak atau belajarnya di lain waktu, jadi biar nggak keganggu gitu. Terus kalau yang ketiga, kegiatan sekolah mengganggu belajar mandiri kakak nggak? Kayak misalkan ada tugas ngerangkum gitu, itu mengganggu nggak? Atau misalkan besok ujian, jadi kakak kalau mau belajar apa yang di luar gitu, jadi kayak oh iya besok ada ujian atau apa gitu, jadi kayak terganggu gitu. Yang terakhir, kalau misalkan kakak lagi stres atau lagi bad mood, kakak belajar nggak? Tapi harus, kayak misalkan besok ujian, besok lomba gitu, tapi kakak lagi bad mood atau lagi stres, tapi harus karena besok ada ujian atau apa gitu. Kalau iya, bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Oke, makasih Rehan ya namanya. Iya. Makasih Rehan 4 pertanyaannya. Pertanyaan pertama sampai udah lupa pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama, lebih suka belajar di keramaian atau? Iya. Oh iya. Aku suka di tempat yang rame tapi sepi. Lucu ya, rame tapi sepi. Gimana gitu. tuh? Aku tuh kalau belajar kadang, kalau ini mungkin behavior yang aku dapat pas di kuliah gitu. Jadi aku ketika di kuliah, karena ini mungkin online ya, aku tuh kalau belajar sendiri itu aku atau kalau misalkan kelas, tapi kelas apa namanya, kelasnya online, jadinya aku bisa sambil belajar langsung, kayak habis kelas langsung belajar sendiri itu di
kafe gitu. Kafe ya jangan lupa yang cari yang ada musolanya ya guys, kayak prioritas 1 sholat guys. Ini ngomong ini soalnya di sekolah Islam. Tapi apa namanya intinya gini, aku tuh di tempat, kenapa aku bilang rame tapi sepi, karena kan kafe dalam kayak wajarnya rame gitu ya. Tapi aku ada cari kafe itu yang pasti sepi gitu. Yang kayak kalau kafe itu di apa kayak ini ada, jadi kalau di Surabaya itu ada namanya G-Walk, mungkin tadi ada yang tahu gitu ya. Itu jadi ada kayak satu daerah itu isinya kafe semua, tapi aku cari yang paling ujung yang paling sepi gitu. Iya. Terus aku pasang headset kalau misalnya gitu. Jadi kayak kenapa aku bilang rame tapi sepi, karena gini. Menurutku karena gini, kalau misalnya di rumah itu belakangku kasur gitu. Jadi kayak magnetnya kasur itu sangat besar ya. Jadi kayak aku harus mencari tempat yang sejauh-jauhnya dari kasur gitu. Nah, tapi sepi dalam gimana? Jadi aku tuh masang headset gitu. Masang headset ya udah masang headset, kalau lagi ada kelas didengar, kalau misalnya nggak ada kelas paling aku sambil ngapain dengar apa yang lain gitu. Kadang aku juga kalau misalkan mungkin belajarnya agak santai gitu, aku sambil dengar podcast gitu ya, kayak sok produktif gitu ya sambil dengar podcast gitu. Itu kayak dengar kayak juga ilmu gitu kan. Nah, aku tadi yang masalah belajar ya, aku juga kadang belajar dari itu, dengar kayak podcast gitu. Jadi belajar itu dari banyak jenis gitu. Dan itu jadi aku bilang rame tapi sepi itu kayak gitu, di tempat yang rame wajarnya, tapi cari yang paling sepi gitu kalau bisa kafenya gitu. Itu yang untung kita, yang rugi yang punya kafe gitu ya. Wifi-nya ya. Wifi-nya kenceng, terus kayak belinya satu minum dari pagi sampai malam gitu ya. Iya. Itu aku banget itu. Habis sholat duhur langsung berangkat tuh. Terus yang kedua belajar siang atau malam ya. Iya. Ini jawabanku sangat ini sih menyesatkan, cuman kayak aku juga orang belajarnya malam sih. Maksudnya kayak malam, kayak aku tuh kalau tadi aku ngasih tau ke Dava barusan sebelum kesini tuh aku minum kopi, itu kopi hitam yang benar nggak ada gulanya sama sekali, nggak ada susunya gitu. Itu aku malam biasanya minumnya gitu. Jadi enggak sih, mulai minumnya sore gitu. Nanti aku paling kalau misalkan dengan kayak gitu tuh nanti malam banget tidurnya gitu kan. Ketidurannya malam gitu. Kalau enggak ya habis subuh sekalian gitu kan. Kalau kebanyakan biasanya kadang nggak sadar gitu tiba-tiba 1 botol gitu. Intinya kayak gitu sih. Tapi gini, kalau aku saranku gini. Kalau kalian di pagi hari itu aku bilang gini ya. Aku nggak nyaranin kalian tidur malam setiap hari. Bahkan aku nggak nyaranin tidur malam kalau bisa tuh lebih dari 1 kali seminggu, itu kalau bisa jangan gitu ya. Kalau malam banget ya izin kayak malam yang menuju pagi gitu kan, atau menuju subuh gitu. Cuman yang aku mau kasih tahu adalah gini sih. Kalau malam itu biasanya kalau kalian beneran mau kalian belajar untuk diri kalian sendiri gitu. Maksudnya kayak belajar yang kalau menurutku ya, ini BTW nggak paten untuk semua orang, cuman karena semua orang itu kalau ada namanya body clock-nya ya. Jadi memang dari bawaannya itu dia memang lebih cocok siang atau malam. Cuman kalau dari aku sendiri, ini mungkin pengalaman aku aja. Kalau siang itu yang harus aku punya relasi sama orang. Misalnya aku harus ngomong sama orang. Misalkan kayak belajar yang, misalkan aku mau belajar yang contoh diskusi sama temen-temen gitu, itu bisa gitu. Itu biasanya kayak agak pagi atau siang, sore atau malam yang masih jam 7 gitu tuh habis isya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang aku mau beneran sendiri yang gak keganggu itu malam, karena ya kamu nggak mungkin kan tiba-tiba diskusi sama orang jam 1 pagi gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi itu kecuali memang ya kalian nggak tahu sih, kalau di sini kan asrama ya, jadi kayak jam 1 pagi pun bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau enak buat sendiri itu malam, kalau menurutku ya itu aku aja, terserah buat kalian gimana gitu ya. Terus tadi apa ketiga kan sampai lupa, apa yang ketiga? Mungkin bisa tolong diulang. Yang bad mood yang keempat ya. Oh ya. Oke. Sebetulnya enggak juga sih kalau menurutku ya. Ada yang kecewa. Kalau misalnya menurutku kegiatan sekolah atau tugas itu sekalian aja jadiin ranah pembelajaran gitu loh. Kayak belajar itu efisien aja, nggak usah kayak gini loh. Ini aku agak ini, tapi kayak belajar tuh jangan kayak sesuatu yang kalian sudah tahu nih. Kayak misalkan gini, ada orang itu kayak gini, dia tuh suka matematika. Terus dia udah belajar matematika, tapi karena dia suka, dia di matematika terus gitu. Nah kalau kayak gitu, kalian malah jadinya membuang waktu untuk hal yang sebenarnya ya udah kalian udah ngerti, udah sampai ngerti aja gitu. Nggak usah kalian, ya memang kalau kalian suka nggak apa-apa, cuman kayak itu kalian kan waktunya kalau untuk prioritas ya, dari prioritas yang penting kalian harus ada tugas sekolah gitu kan ya, dikerjain tugas sekolahnya gitu. Jangan sampai kalian, karena kalian suka satu hal, kalian maunya belajar itu doang gitu. Ini aku penyakit dulu pas aku mau pindah ke belajar untuk yang UTBK dulu, yang belajar untuk sejarah itu dulu materi PS, aku tuh suka banget pas lihat sejarah gitu, pelajaran sejarah. Terus kayak aku dulu awal-awalnya kayak 1 bulan pertama itu aku kayak sejarah doang gitu. Terus yang lainnya aku nggak ngerjain, bahkan kayak tugas sekolah pasti juga jadi kehambat gitu.
Nah, ya udah cara gimana cara untuk menyelesaikannya ya gampang aja. Jangan sampai kalian terjebak atau kalian terlalu fokus jadinya terhadap satu hal yang ya mungkin kalian suka tapi jadinya itu mengganggu yang lain gitu. Nah, itu mungkin ini kayak apa ya? Ini tuh bukan sesuatu yang apa ya kayak wah ini pasti harus kayak gini, cuman kayak menurutku ini yang pas itu pernah jadi hambatanku dan itu cara aku nyelesainnya gitu kayak gitu sih. Waktuku jadi lebih efisien gitu. Tahu aja mana yang harus didahuluin gitu sih sebenarnya prioritas ya. Terus yang keempat tadi itu masalah Bad mood tapi harus belajar. oh iya, udah tahu judul ngomongnya kan harus belajar ya udah harus belajar gitu. Paksain berarti ya. Iya nggak paksain banget sih. Jadi gini kalau aku tuh kalau misalkan udah tahu besok harus ada sesuatu gitu kan deadline-nya. Tapi gini sih, tahu konteks aja kalau misalkan kayak itu tuh kenapa harus belajarnya H-1 banget. Karena gini, aku dulu pas mau TBK ya, ini dulu aku soalnya ada ujian juga gitu kan, ujian UTBK juga gitu kan, aku ikut dulu. Aku tuh pas mau UTBK besoknya, aku tuh malamnya memang nggak belajar. Karena pas itu aku punya manajemen waktu di mana ini mungkin tips yang banyak orang kalau misalkan masalah les-lesan untuk persiapan UTBK banyak yang rekomendasi kayak gini. Itu jauh sebelum UTBK-nya kalian prepare. Jadi pas mulai UTBK itu kalian agak sedikit lebih santai gitu. Jadi kalian jangan supaya stres gitu. Tapi kalau misalkan beda cerita sama UAS, UTS gitu ya. Kalau kayak ujian harian juga gitu, ya kalau kalian memang besok harus ujian ya berarti disiapkan sekarang, especially kalau itu dadakan gitu ya. Karena kadang ada guru-guru tuh, wah maaf nih ada kakak guru tapi kadang itu ada guru yang kayak misalkan ujiannya minggu depan, sekarang mau dikasih tahu gitu kan. Itu kan waktunya memang sempit kan. Kalau kayak gitu memang ya harus dipersiapkan. Tapi caraku gini, aku tuh ngeplotting jadwal belajarku kayak tadi yang Kak Dava bilang Pomodoro teknik. Jadi tapi aku nggak pakai timer sih. Aku pokoknya sampai duduk aja, misalnya 1 kali duduk. Nanti kalau misalkan aku memang merasa lagi capek atau misalkan bosen gitu ya udah aku misalkan berdiri dulu. Terus misalkan aku kayak stretching dulu gitu kan. Atau aku biasanya nonton kayak YouTube tapi ya satu video aja, benar satu video doang gitu. Yang beneran videonya tuh 5 sampai 10 menit aja gitu. Jadi beneran caranya itu kayak dikasih break di antara setiap jam di setiap belajarnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa nggak bisa dalam 1 kali duduk bisa selesai, ya udah dibagi aja. Maksudnya pembelajarannya jangan dipaksa. Memang harus diselesaikan malam itu, tapi seberapa porsinya kan itu kalian bisa atur. Nah itu porsinya itu kalian atur aja gitu. Oke, gimana Raihan? Sudah mantap ya? Oke. Jadi ini, aduh sayang sekali karena waktunya juga mepet. Mungkin kita sudah sampai sini dulu Q&A-nya. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau masih ada yang mau ditanyain mungkin bisa DM aja ke Rafsinya di Instagram. Rafsi. Rafsi _Azam. 23. 23 gitu ya. Nanti atau cari di following saya atau ya nantilah bisa ya habis ini ya. Nah mungkin sebelum kita tutup, karena teman-teman kan SMP, SMA nih. Nah apa advice atau nasihat yang Kak Rafsi pengen kasih buat teman-teman SMP, SMA yang kayak biar kuliahnya tuh nggak kagok banget gitu loh. Kayak ngapain aja selain belajar gitu Kak. Yang harus disiapin. Selain belajar. Oke, satu, explore sebanyak-banyaknya apa yang kalian mau cari tahu gitu. Tuh guys. Mungkin jadi dulu itu ya aku kan bilang ya, aku tuh punya kesempatan alhamdulillah dari SD. Jadi mungkin dari SD aku memang punya kesukaan untuk mencari tahu, jadinya aku merasa bahwa itu membantu aku punya waktu mencari tahunya itu berapa 12 tahun lah ya setidaknya gitu. 12 tahun gitu untuk cari tahu. Tapi sebenarnya itu bisa aku pernah tahu kok temenku yang dia itu baru beneran aktifnya itu di tahun terakhirnya SMA. Dan itu dia langsung beneran ketika dia masuk kuliah, dia beneran udah tahu bahwa jurusannya itu beneran jurusan yang dia banget gitu. Karena dia menggunakan 1 tahun terakhirnya itu beneran kayak dia selain dari misalkan ada info session ya, misalkan dari kampus gitu kan, dari kampus expo atau yang lainnya, dia juga nyari tahu dari internet atau bahkan dia kadang ngikutin aktivitas, misalkan contoh ada lomba-lomba tertentu yang misalkan diikutin jurusan tertentu gitu kan. Misalkan kalau di Surabaya itu sering ada tuh kampus-kampus yang kampus tekniknya di Surabaya itu bikin lomba-lomba yang biasanya ada kayak sesi di mana mereka tuh duduk di kelasnya gitu, sit in kelasnya, FK juga gitu biasanya. Nah jadi teman-temanku tuh ada yang kayak gitu. Jadi explore aja sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kalian dari SMP lebih bagus lagi gitu. Aku pas SMP beneran banyak yang aku cobain. Jadi mumpung kalian ada kesempatan atau waktu untuk nyoba, gunain kesempatan untuk nyoba gitu. Apalagi ya?
Kalau yang selain dari itu mungkin fokus ke ini aja sih, fokus ke gini. Kalian itu punya kesempatan untuk mengembangkan diri, bukan berarti kalian itu nggak punya fokus ke menyelesaikan sekolahnya yang biasa gitu. Karena dulu aku mungkin juga suka lomba, suka ini itu, cuman tetap sekolahku aku lakuin gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya nggak jadi lulusan nomor 1 ya, cuman apa namanya, secara akademik nggak turun gitulah, maksudnya kayak gitu. Nah mungkin itu kalau kalian apalagi punya ekspektasi untuk kuliah di mungkin jalur undangan atau misalkan yang lain, itu akademiknya ngaruh banget. Jadi harus dibalance antara dua itu. Apalagi ya, terus yang tadi sih mungkin terakhir, kalau ada apa namanya, ada opportunity untuk kayak terekspos dengan orang banyak, mungkin diambil aja opportunity-nya. Misalnya sekarang katanya ada klub MUN, saya sebagai anak yang dulu MUN sedikit mempromosikan. Tapi itu sih, kalau ada kesempatan silakan coba aja sih gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman semua. Yang masih SMP nih, terutama ya SMA juga masih bisa sih explore sebanyak-banyaknya. Mungkin cara yang paling gampang yang bisa kita lakuin adalah ikut lomba ya, Kak Rafsi ya. Kan kita banyak nih lomba nih, segala macam bidang ada. Tinggal kaliannya mau ikut atau enggak gitu. Kalau nggak suka atau apa ya, takut kayak nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Kalau nggak suka ya loncat ke bidang lain kayak gitu. Intinya harus dicobain dulu, dieksplor sampai nanti ketemu yang paling cocok untuk kalian gitu. Tapi ya kayak Kak Rafsi bilang, harus bisa balance, jangan sampai mengorbankan nilai kalian di sekolah juga kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk kenal banyak orang, do it gitu. Lomba juga salah satu ya yang menjadi gerbang untuk kalian kenal banyak orang. Apalagi kita kan terkurung di dalam Nah, jadi agak susah nih kita untuk dapat kenalan banyak orang. Mungkin bisa kayak Kak Zakwan tuh, dia ikut gandeng itu loh. Gandeng mentorship, tau nggak? Gandeng. Iya, kayak ada beberapa orang yang kita memaksakan diri gitu untuk ikut kegiatan dari luar. Ya demi connection itu sebenarnya. Nah mungkin bisa dicontoh lah teman-teman yang kakak-kakak kelas kalian yang udah sering ikut lomba atau ikut kegiatan. Jadi temannya banyak gitu teman-teman ya. Oke, karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali teman-teman semua yang masih mau bertanya. Abis ini kalian bisa DM Kak Rafsi gitu ya secara pribadi kalau mau. Tapi as for now kita sampai sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Rafsi udah jauh-jauh ke sini dengan segala macam tantangan ya, tadi macet terus pegel segala macam. Tapi insya Allah ini akan jadi momentum lah. Maksudnya kalian jadi kenal sama Kak Rafsi jadi kenal kita semua gitu kan. Insya Allah jangka panjang ya ini relationship-nya gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah sabar dengerin. Meskipun mungkin ada teman-teman yang ini kelas 7 ya. Mungkin belum terbiasa dengan setting acara malam kayak gitu. Tapi ya lama-lama akan terbiasa kok. Jadi semangat gitu. Itu aja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you in the next talk show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kafila TV ya kawan.